Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Kita bersyukur pada Allah, sore ini tanggal berapa? 26 ya, 26 Dzulhijjah. Berarti 3 hari lagi kita memasuki tahun baru Islam. Tahun baru Islam, tahun Hijriah namanya. Sehingga kali ini insya Allah kita bicara tentang hubungan timbal balik antara iman dan hijrah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa memberikan natijah yang tinggi sehingga hidup kita berkualitas. Amin. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita lewat Al-Quran dan Sunnah beliau. Jamaah sekalian yang hadir, saya doakan semoga Allah berikan kesehatan ya. Bagi keluarganya yang masih sakit, semoga Allah berikan kesehatan pula. Dan karena yang kedua ini suasananya sedang tidak baik-baik saja ini ya, maka semoga yang masih terseot-seot ekonominya adalah Allah memberikan kemudahan. Ya ada 2 cara tentunya, istighfar dan kuat dalam sholatnya. Insya Allah tidak ada masalah. Selama hidup kita istighfarnya kuat, sholatnya kuat, ya dunia itu sepi saja, tidak ada masalah. Bab semua kehidupan repotnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk yang pertama saya sampaikan surat Al-Anfal 72. Tolong dibaca untuk yang Al-Anfal 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Syukran jazil, terima kasih. Sesungguhnya ya masalah iman itu sangat dekat dengan hijrah. Karena orang yang belum beriman tidak mampu hijrah. Hijrah itu ada 2 ya, hijrah badaniyah. Di saat Rasulullah itu pernah hijrah yang pertama, yaitu ke Habasyah. Cuma tidak berhasil. Hijrah ke Habasyah, berdakwah ke sana, ternyata gagal. Dan hanya yang masuk Islam seorang saja. Yang kedua, hijrah lagi ke Taif. juga sama, lebih hebat lagi suasananya.
Bahkan orang-orang Taif terutama pemudanya itu sangat jijik kepada Nabi, sehingga banyak yang melempari batu kepada Nabi. Nah, barulah kita tahu Jibril ini yang nggak terima ya. Rasul itu ketika dilempari batu, dilempari batu-batu kecil oleh pemuda-pemuda Taif, itu kasihanlah Jibril itu, malaikat ini minta izin kepada Nabi agar gunung Uhud yang besar itu dipacul, wong desa, diambil, diangkat, diberikan kepada mereka. Rasul menyatakan, jangan ya Jibril, karena mereka seperti itu ya karena kegoblokannya. Cukup berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah itu doanya itu, berikan hidayah kaumku ini karena gobloknya itu. Karena itu agar kita tidak goblok, ya tekunlah seperti itu. Artinya tekun seperti kita. Kita mungkin masih ingat keterangan saya yang dulu agar tidak gampang pikun. Masih ingat ya? Ada berapa yang ikut? Ya coba. Urip gak gampang pikun. Kena umur sepuh juga gampang pikun. Ada berapa? Winganane eling saiki lali ya. Aja 8 ya agar tidak pikun. Coba kita ke sana dulu. Ada 8 cara menunda kepikunan. Ya apa masuk menunda? Ya agar sampai sepuh tidak pikun. Ya agar tidak pikun. Ya walaupun Al-Quran menjelaskan di dalam surat Rum ada pikun itu, tetapi itu kan urusan keduniaan pula pikun itu. Maka kita pun bisa menghindari. Pertama, mandi sebelum subuh. Ada 8, coba dicatat baik-baik nanti diamalkan agar tidak pikun. Saya ulang, mandi sebelum subuh. Air dingin loh ya, jangan air panas meloncat, air hangat ya itu bukan obat. Kalau coba anda percaya, jenengan yang sepuh-sepuh yang sudah di atas 60 biasanya kakinya sering linu-linu. Nah, maka sambil gerojok dulu air dingin, jangan langsung seluruhnya, nanti kan hilang linunya itu, cenut-cenutnya hilang, terasa ya, air dingin itu ya. Yang kedua, jangan lupa qobliyah subuh. Untuk bapak-bapak usahakan ke masjid tentunya. Untuk ibu-ibu kecuali ibu-ibu ada rukso, ada kemurahan, terutama yang jauh dari masjid. Jadi yang kedua, jangan lupa qobliyah subuh. Rakatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kita akan bernilai mahal di sisi Allah nanti. Yang ketiga ya sholat subuh itu sendiri. Orang yang jamaah subuh terutama jaminannya di sisi Allah, dilindungi malaikat. Yang keempat adalah wiritan. Wirid habis sholat wajib itu kita usahakan. Dan hanya sedikit wiritan itu, tidak banyak-banyak. Amal itu bukan banyaknya, yang terpenting adalah dawama wa ingqalla. Dawama, istiqomah, tetap jalan walaupun sedikit. Jadi rutin walaupun sedikit. Itu yang disenangi Allah kan. Amal yang dawama wa ingqalla. Apalagi kita hidup itu kan cepat berubah. Coba kita masih ingat di saat masih bayek, sebentar lagi terus arek. Sekarang belum tuwek, ngomong tuwek sampeyan ora enak. Belum tuwek ngene cek awet. Bayek, arek, belum tuwek. Cuma engko terus. Ah, itu segala entek. Ngapunten Bu nggih. Jadi ini cek gak sepaneng dalam kajian karena ini akidah. Jadi setelah kita wirid terutama pagi, jangan lupa untuk wiridan subuh ada khusus diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Malah 3 kali usahakan. Nanti baca itu planning kita kan sangat lumayan. Turung-turung diwuruki Nabi doa seperti itu kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang aktual, yang mampu melaksanakan sedikit maupun banyak sesuai dengan keadaan masing-masing. Warizqan thayyiba, rezeki yang lumayan baik. Wa amalun mutaqabbala, semua ibadah diterima. Itu khusus pagi ya. Jadi kalau jenengan wiridan itu selempitno. Apa selempitno ya, dimasukkan gitu, disek-sekno ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 kali itu ya. Itu kalau sudah wiridan begitu disambung, seneng ngaji-ngaji ini. Yang keberapa? Yang keempat, kelima. Seneng ngaji-ngaji gini, kumpul. Di samping manfaatnya luar biasa loh ngaji. Jadi sih nggak ada iso senyum, nanti gak gampang tadi, gak gampang pikun tadi. Ya, apalagi kalau kita sedang mendengarkan ya terjemah dari Pak Haji Rohadi ini, wah tambah hebat ini. Telinga kata, jangan mukarram ini, jangan, ya sama-sama. Loh maaf, semua ini al-mukarram loh. Loh kita kan menungso dimuliakan, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak cucu Adam, termasuk kita dimuliakan Allah. Enak loh menungso semua dimuliakan. Karena itu kalau pidato ndak usah al-mukarram perorangan. Semua dimuliakan. Masih ingat surat apa kira-kira? Walaqad karramna bani Adam. Surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra. Hampir akhir sana ada. Coba Pak sampean cari ini biar nanti 2 yang jenengan terjemah. Khusus Pak Rohadi ini 3 ayat dari surat Al-Anfal, jenengan ambil surat apa tadi? Al-Isra. Walaqad karramna bani Adam. Sudah ketemu? Sebentar saya carinya. Hampir habis. Iya, 89 alhamdulillah. Telah kami muliakan surat Bani Israel. Walaqad, sebentar saya lihatnya. Walaqad sarafna linnas. Ya, sebentar. Surat 70. 70 bukan 70. Al-Isra. Bani Israel itu 70. Walaqad ya. Walaqad ramna. 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka ke daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ya, coba ya, jadi dari ayat ini kita tidak boleh membedakan. Yang membedakan nanti di sisi Allah di akhirat. Sehingga kalau kita antara ustadz dan bukan ustadz, atau ustadz ya maaf, kita kalau kumpul ya sama-sama. Tidak usah dibedakan makannya dan sebagainya. Ini ya, urusan mereka biar mereka, tapi kita sama, dipahami ya sama-sama. Sebab pada dasarnya kita semua dimuliakan oleh Allah. Ini sangat luar biasa. Walaqad karramna bani Adam, telah kami muliakan Bani Adam, yang manusia maksudnya. Kami letakkan mereka di daratan, ada yang di lautan, sampai ada yang sejak kecil sampai tua itu tidak pernah medun lagu apa kok, memang tanahnya itu ndur, kapal itu ada ya. Jadi begitu, dan kami beri rezeki mereka yang baik-baik, kami muliakan mereka ya.
kebanyakan manusia daripada yang lain. Sudah, kita lanjutkan. Kita banyaklah ikut seperti ini dengan kumpul-kumpul ya. Kita akan, telinga kita akan anget, tidak sampai dingin. Sebab kalau dingin nanti gampang itu tadi anget, apalagi mendengarkan Quran. Walaqad karramna ban, masuk sini, lalu kita masukkan ke dalam hati, luar biasa, sehingga sampai tua telinga tetap hangat, tidak gampang apa ya, telinganya itu hebat terus. Ya maaf, kok budek juga enak. Ya kata Pak Gurumu, ya bahwa ya tidak seberapa dengar. Lo ada memang, saya punya ya tetangga gitu, bahkan misanan kalau tidak salah. Kalau memanggil aku Gus itu, Gus, apa? Kan gak sampai Gurumu tak celuk. Iya Gus, kan paling gak sampai ngaji mungkin. Iya gak tahu ngaji, arang-arang ya, arang-arang ya. Nah, akhirnya telinganya gampang ya tertutup dingin tadi, akhirnya tidak anget selalu. Nah, dengan angetnya telinga maka kita akan hebat itu, otak akan hubungan dengan hati, karena agama itu harus dua larinya, kan ada hanya otak dan hati. Masih ingat ilmu kan hanya 3 saja di dunia ini. Ilmu di dunia dikirim Allah itu ada 3. Pertama insting, naluri pembawaan. Ya, seperti bayi nangis itu kan bunyi binatang itu kan gak sing mulang, hanya insting aja. Mbek terus mbek sampai kiamat ya tetap mbek. Kan dibelah ya mbek begitu. Apa maneh kayak korban ya tetap mbek gitu. Mbok gak iso, ya mbek gitu. Ini yang lain guguk sama. Nah, bayi menangis sama. Itu naluri insting pembawaan. Yang atasnya lagi sain, itu pakai otak, itu pakai penalaran dulu. Bisa cocok, bisa tidak. Ya, seperti yang dipelajari anak-anak kita di sekolahan itu kan. Ya, bisa fisika, bisa biologi, biasa yang lain, matem lah. Itu bisa cocok, bisa tidak, karena penalaran. Dulu waktu saya kecil itu guru saya menerangkan bahwa benda yang paling kecil adalah molekul. Ya dulu masih di tahun 60-an. Tetapi sekarang di atas itu ya bisa hidrogenium, ada macam-macam. Itu di atasnya ya. Nanti akan terus. Ya, sebagaimana ilmu dulu kan kita ngetik tek begini saja. Saya kesuwen ndolek utangan HP. Ya, karena itu informasi langsung, secara tak langsung bahwa nanti kita di akhirat yang ngomong itu tangan kita. Dikandani. Mosok iso tangan ngomong. Nah, sekarang ngomong ndolek utangan, tolong Pak aku pinjam 10.000 saja untuk sarapan pagi umpama. Kan dituntul mosok pakai ini, kan pakai itu. Pakai WA, kan berarti tangan yang ngomong. Jadi besok jelas itu. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Hari itu tangan mereka bicara, mulut ditutup dulu, tangan bicara, kaki jadi saksi. Nah, disinilah yang terpenting. Umat Islam itu harus rukun kayak Kaljasadil Wahid. Kita umat Islam dimanapun berada harus Kaljasadil Wahid, seperti badan yang satu. Kalau tidak ya tidak bisa. Satu badan ini kalau kaki yang sakit, ya mulutnya aduh begitu, solidaritasnya. Mbok kena loro. Nah, kita di sini aduh begitu mulutnya, hatinya, kakinya kena apa gitu,
kena juri mama, ya kita mulutnya solidaritasnya, aduh begitu lah, tangannya gremet, ditolong, dipijeti jaga linu, begitulah jamaah sekalian. Yang terpenting kita lanjutkan. Jadi ilmu yang namanya sains ini bisa benar bisa salah, suatu saat bisa berubah. Kita ingat ya, karena apa? Pakai otak saja. Maaf, ini ada seorang namanya ya A.R. Chip. Pernah dengar Pak? A.R. Chip pernah ngomong begini, ya orang yang beragama tanpa ilmu itu nyirik-nyirik, ya. Jadi orang yang beragama, religion without science Islam. Orang yang beragama tanpa ilmu itu nyirik-nyirik, penceng ini, singlir. Religion without science Islam. Sebaliknya, orang pinter, profesor tidak beragama sama dengan buta. Science without religion is blind. Blind itu buta ya. Nek blind bahasa Jawa, kapok blind. Itulah bahasa. Jamaah sekalian, ini yang kedua. Yang atasnya lagi agama ini, din itu paling atas. Jadi agama itu ilmu di atas ilmu. Ya'lu walayul aleh. Kalau sains selama cerdas cepat, pinter cerdas. Maaf saya tambah lagi ya. Orang barat itu banyak yang sekarang lari mempelajari Islam. Maaf loh ya, ki ngomong wong kono. Banyak orang Islam, maaf orang namanya orang sekuler ya, orientalis. Orientalis itu orang yang pinter umum tetapi ngerti Islam. Banyak itu. Namanya tadi A.R. Chip. Nah, sekarang ini saya terangkan lagi. Dia nyelidiki tadi, mengapa dunia ini orang Islam itu banyak yang tidak stres tadi nih. Ya, ternyata rukuk dan sujudnya itu yang menjadikan orang itu optimal dalam hidupnya. Semakin rukuk dan sujud kuat, wong barat itu juga ngerti bismillah. Kene apa orang Islam kok hebat-hebat otaknya ini. Ternyata begitu. Akhirnya ya menulis dalam itu. Ya, menulis dalam bukunya saya baca itu, anyone is truly religious does the flu or neurosis. Siapa sing bahasa Inggris itu? Anyone, seseorang ya, anyone is truly, betul-betul truly religious, orang itu pintar agama, does tidak mungkin, the flu tersinggung, neurosis stres. Lha iku wong barat sing gak ngerti bismillah ngomong ngono. Tadi religion sudah. Anyone is truly religious does develop a neurosis. Ini masalah. Kalau itu April, kalau tadi air chip ya. Jadi orang-orang barat itu sekarang tuh lari kepada Islam. Tinggal kita, jak ngaji oleh senden-senden ya oleh Pak. Tapi yang penting aja ngantuk gitu tuh saja. Maaf. Podo. Pak Sugeng tersinggung nih. Udah gak ngantuk ini. Sambung ya. Jadi kita kumpul-kumpul gini, ini manfaatnya luar biasa. Nek ditilok kok sudut pahala ya silaturahim, memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Dari mana ya sabda Nabi? Man aroda yusatolau fi rizki, wansalau fi athari, wal yasil rahimahu. Kan luar biasa. Kelompok gini tak ini. Belum ibadah emang, belum sholatnya, luar biasa. Belum dungane malaikat. Ngelompok tak lho, modalnya mek berkumpul. Apa maneh didelok sing ngene iki. Wong Islam itu kalau kumpul dengan orang baik-baik, Masya Allah. Lah ndolek ilmu kan baik-baik itu. Itu sama dengan mendekati orang jual minyak wangi. Masih gak tuku, meskipun ndak beli ikut wangi yo, tangane ditakdukno ngene kula. Nek mentolo sak sing dodol minyak wangi mercing-mercing. Lain dengan orang yang kumpul orang yang tidak baik kan seperti Al-Haddad katanya.
mendekati pandai besi. Sudah ya? Ya. Sekarang kita lanjutkan dulu supaya tidak stres. Setelah kita tekun mengikuti kajian-kajian, ya bukan sore ini kan, pagi kan ada puap, ada kep, ada macam-macam lah. Kalau di Probolinggo malah kajian akad pagi, Probolinggo kota ini, ya itu ada itu di sana. Dan banyak sekali, ada yang gembira dengan daerah Lamongan Barat itu, Dongpring itu namanya bukan puap tapi gembira, gerakan berjamaah bersama keluarga. Mari keluarga yang kelompok, sholat Allahu Akbar, terus mangan bareng. Nah itu di sana gembira, macam-macam, yang penting kelompok. Sudah ya? Nah, kita lanjutkan. Setelah itu kita kalau pagi, bagi yang tidak puasa, sarapan dulu. Sarapan. Bagi yang, maaf loh, bagi yang beristri, nah, yang duduk, gak bisa yang ngomongin. Ya apa? Ono sarapan, maaf ini. Nah, ada sarapan untuk saya. Kalau Rasulullah dulu, kalau tanya istrinya, adakah makan pagi untuk saya? Kalau tidak ada, Rasul langsung puasa. Nah kita lah, repot-repot cari lah, apa repot-repot, akeh warung ya, medongkrong ya ke warung. Pon, ngapunten. Jadi sarapan pagi kalau tidak puasa. Setelah itu planning seharian apa? Planningnya sehari nanti apa harus saya kerjakan. Sing penting apa kok ada planning? Cek gak nunggu sholat, itu saja. Jangan punya hajat itu harus di planning. Nanti nek waliman jam sakmene. Jangan sampai nunggu sholat itu saja. Kadang-kadang duhur sampai ditumbur-tumbur sakire ya, kurang sempurna dalam kehidupan itu. Maksudnya seperti itu. Ya kalau misalnya pagi ya jam 09.00 sudah dimulai. Biar nanti jam 11 selesai. Tidak usah lama-lama. Yang penting doanya ya. Manten itu yang penting doanya itu. Bisa maaf atau nasihat ya lewat filsafat boleh, tidak apa-apa. Kalau dari Nabi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum. Nah itu kalau ustadznya diterangkan tidak apa-apa itu. Itu namanya planning seharian. Yang terakhir yang nomor 8, murah senyum. Senang senyum ya. Jangan merengut saja. Wong seneng senyum, assalamualaikum senyum. Itu singgalai tidak gampang pikir. Sampun ya, saya lanjutkan kembali ayat yang kita dengarkan tadi, surat apa tadi? Al-Anfal 772 ya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang beriman. Jadi kuncinya iman dulu. Lalu hijrah. Hijrah itu pindah. Kalau kita memang tidak perlu hijrah, ini Nabi kan pindah. Hijrah yang ketiga itu ke Madinah, ke Madinah. Itulah yang berhasil untuk membedakan ayat Makkiyah dan Madaniyah di sana. Setelah itu sampai Rasul di Madinah hanya 9 tahun lebih sedikit. Dan menjadi imam sholat 5 waktu 9 tahun lebih, tidak ada gantinya. Itu menunjukkan kebenaran Rasul. Ngimami 5 waktu 9 tahun lho kan ganti ini. Nah kita waleane kadang Pak Sugeng mok, nah gini mok, walean aja. Duhur asar walean, padahal enggak banter toh. Mek puni Allahu Akbar, assalamualaikum. Kalau mungkin maaf subuh, isya, maghrib kan rotok khawatir lah keliru kan. Enggak apa-apa, keliru-keliru dedek kan enggak apa-apa. Cuma pahalanya sudah didik memang enggak usah repot-repot. Sudah ya, hijrah itu pindah. Memang fisiknya pindah Rasul dari Mekah ke Madinah. Sudah ya. Setelah itu hijrah. Kalau kita bagaimana? Hijrah batiniyah kita, hijrah qalbiyah. Tadinya malas ngaji, sekarang hijrah, senang ngaji. Tadinya bakil, agaknya
agak lumayan. Biar apa? Ngerti, karena apa? Orang luman tidak mungkin miskin kan? Dari mana Pak kok tahu? Nah, Quran itu kan ada. Apalagi dari sudut pahala 261 itu Al-Baqarah kan dilipat gandakan sampai berapa itu? Ya 700, 261 Al-Baqarah. Dilihat, sapa niat apik, siapa ingin berbuat kebajikan, tidak jadi dikerjakan, itu berpahala 1. Ini murahnya Islam untuk kita. Niat apik tok, niat tok, tidak jadi dikerjakan, itu sudah berpahala 1. Kalau sudah dikerjakan pahalanya 10 sampai 700. Silakan. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Ya. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Itu kalau dilihat dari sudut pahala. Coba kalau dilihat dari digantinya ini. Sabak 39. Masih ingat? Sebelum Yasin kan ada surat Sabak ya, 39. Wa ma anfaqtum min sa'in fa huwa yukhlifu. Orang senang sedekah tidak mungkin miskin. Karena apa? Karena diganti tadi, diganti Allah ini. Wa ma anfaqtum min sa'in fa huwa yukhlifu. 39 Sabak. Yasin 36, Fatir 35, 34. 39. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ya, syukran. Jadi digantikan? Ya. Jadi apa yang kamu nafkahkan untuk kepentingan kebaikan, Allah akan menggantinya. Itu kalau dilihat dari sudut pahala tadi 261. Diganti sampe dilo orang suka nyohin mesti duit tambah akeh. Karena toko dhuwur lu akeh, krocok-krocok gitu. Nah, kita kalau meleki teman-teman, karena itu jangan meleki teman-teman, didik aja. Ya insya Allah, jangan bakal temennya. Nanti tambah seret, tambah mumet. Ya sudah. Jadi hijrah. Kembali pada hijrah. Hijrah kalau kita kolbiah aja. Hati kita hijrah. Kalau kita mungkin hijrah badaniyah, ya maaf, kalau hijrah badaniyah ya ambil yang lebih afsal, yang lebih bermanfaat, yang lebih afdol. Contohnya begini, jenengan mau pindah rumah umpamanya, berpikir dulu, nanti saya kalau jamaah di mana? Ini namanya hijrah badaniyah tapi yang lebih afdol. Nanti saya kalau jamaah di mana? Nek ngaji di mana? Cuma umumnya biasanya nek gayo mah ide terminal, engko nek ngelengker nang Surabaya cek cepet kan. Lain lagi masalahnya itu. Ya. Lain lagi suasananya. Itu namanya duniawiyah. Tambah ruwet itu engko. Biayanya akeh. Paham ya? Jadi hijrah di situ. Lalu yang ketiga, maaf saya terangkan dulu ayat 72 tadi, 3 yang selalu berdampingan. Amanu wahajaru wajadu. Orang yang berjuang bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dan diri mereka, fi sabilillah di jalan Allah. Orang yang sanggup bicara yang beriman. Orang yang sanggup berjuang ya karena iman. Jadi 3 itu komponen yang akan mudah sekali dalam kehidupan untuk kebaikan dan masuk surga. Amanu wahajaru wajahadu. Coba nanti dilihat yang ayat selanjutnya 74 dan orang-orang tidak bisa dibaca Pak. Dan orang-orang yang beriman dan berijah serta berjihad di jalan Allah
dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. Ya, maksudnya surga. Orang yang beriman serta hijrah, iman, hijrah, lalu berjuang di jalan Allah. Apalagi mereka menolong, membuatkan ya tempat tinggal lah. Orang-orang muhajirin yang pindah ke Madinah itu kan pertama Nabi kita bersabda, ini tolong saudara-saudara kita yang dari Mekah ini diberikan tempat tinggal. Ada yang rumahnya dipotong separuh sampai nambil. Nah begitu. Abdurrahman bin Auf ini rumah mewahnya diambil orang, diroyok kok Mekah ini. Singgahnya menurut Oma Iramanya baju satu nempel di badan, dari langsung berangkat cari Oma Irama ya. Baju satu nempel di badan, berangkat ke Madinah mengikuti Rasul. Di sana Rasul menyatakan bersabda kepada orang-orang Ansor, orang penduduk asli Madinah yang waktu itu masih Yasrib, belum Madinatul Munawwaroh, itu masih Yasrib. Ini saudara kita yang perlu diperhatikan karena ini orang kaya. Terus Abdurrahman bin Auf diberi ini, rumahku ambil separuh yang depan, ya, yang depan ambil. Potongan sugih itu ya. Maaf, alafu minkum jaringan. Sepurane sing akeh, saya bukan menolak pemberian sampean saudaraku, tetapi saya hanya berikan kesempatan satu kamar saja untuk meletakkan pakaian saya. Cuma beritahukan pasar di mana sekarang. Jadi sing dilirik iku ekonomi, orang rumahnya dulu. Ya, akhirnya Pasar Zahra waktu itu namanya. Ya, Pasar Zahra sudah ada namanya. Oh, saiki wis ilang ke apa? Ke masjid sakmono gedene ben kan nyam 20. Nah, awal-awalnya masjidnya sakmene iki 4 Ini berapa ini? Ini malah ono saya ketika ya, gede iki. Raudhah itu dulu hanya 24. Hanya kecil. Nah, sekarang ya satu kampung, satu desa ya. Ya. Apalagi kalau waktu sholat kan jalan raya itu dijadikan sholat, tempat sholat kan. Waktu adzan mulai sengkene ngepel jalan raya keliling Madinah itu dipel semua. Bawanter mobil kecil sana keras sekali. Mau dibeber set tinggal nih sholat. Kemari buyar ditata maneh mobil lewat maneh. Itulah hebatnya ya. Tapi jenengan ndak usah di jalan raya kalau sholat masalah. Ya, kalau kecuali hari raya di kampung ya ndak apa-apa. Ya ditutup sementara untuk sholat. Sudah ya. Sekarang bagian jenengan surat Hasr ayat 9. Surat Hasr. Surat Hasr. Itu saja pakai kan. Gitu, enggak apa-apa. Hasr ayat 9. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansor sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang
beruntung. Ya, terima kasih. Jazakallah. Di sini ada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka melupakan untuk dirinya sendiri, mementingkan orang-orang muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Ini perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai jamaah yang solid ya. Kita tidak boleh terlalu egois, yang terpenting mengikuti ini walaupun tidak sampai 50%. Mereka mementingkan saudaranya daripada diri sendiri. Itu walau kana bihim khososo, padahal ya kepepet deh, kepepet loh, mentingno saudaranya. Persaudaraan sangat hebat di masa itu, sehingga sampai dalam surat yang lain tidak usah dibaca nanti kesuwen, sampai orang-orang yang ahli surga ya muhajirin dan ansor. Surat tidak usah dibuka ya, surat Taubah 100 itu sampai berhak diberi radhiyallahu anhu ya, dua orang ini, kaum muhajirin dan kaum ansor. Nanti bisa dilihat nanti ya di rumah. Surat apa tadi? Surat Taubah 100, bahwa orang muhajirin dan orang ansor itu mendapat ridho daripada Allah. Dari sahabat Nabi itu berhak untuk radhiyallahu anhum. Nah, untuk setelah itu walaupun orang pinternya setengah urip apa setengah mati terserah, podoan. Tidak bisa diberi radhiyallahu anhu seperti mazhab itu. Mazhab seperti yang tertua, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, urutannya begitu. Itu mereka diberi rahimahullah saja, padahal mereka pengarang kitab yang top. Atau yang bawahnya Imam Syafi'i itu, Imam Hambali kan punya kitab namanya Musnad itu, sampai 11 jilid gitu. Itu juga tetap tidak bisa berhak radhiyallahu anhu karena tidak sezaman dengan Nabi, dengan Rasulullah. Ada juga saudara kita yang dari Irak Utara itu, yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu malah orang belakangan saja setelah Imam Nawawi itu. Tapi mengapa diberi radhiyallahu oleh saudara-saudara kita? Itu urusan mereka. Nah, itu urusan mereka lah ya. Ini Pak Sugeng biasa ngeweng itu. Jadi itu tidak berhak. Tapi kalau mereka diingatkan tidak bisa, karena wis kadung nyangkot. Dianggap itu adalah rajanya wali. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani yang dari Basroh itu, dari Irak yang sebelah utara, dikubur di sana itu sampai dijaga siang malam itu. Itulah jamaah sekalian yang perlu kita pahami. Jadi yang berhak mendapat radhiyallahu anhum adalah orang-orang ansor, orang muhajirin dan ansor. Selainnya tidak bisa. Nah, kita terangkan dulu. Dan orang-orang menyiapkan rumah serta menolong mereka. Apalagi waktu Rasul datang, pemuda-pemuda itu pakai lagu-lagu Tola'al Badru Alaina itu. Setelah datang royoan orang-orang ansor itu. Rasul di tempat saya aja, di tempat gue saja, masa ono gue bahasa Arab, ini karena cekak ngantuk aja. Di tempat saya Rasul, Rasul itu, enggak, ya syukron jazilah begitu. Unta saja saya, untone dikepuk, kongen melaku, untone ngudus. Lihat semua, unta saya nanti kemana duduknya, derune ya. Maka itulah tempat saya nanti. Tidak usah repot-repot, menggok-menggok. Ternyata menggok ile untone ku di rumah orang tua seorang diri. Laki-laki tua seorang diri. Dudo, ya betul ya. Jenak Dudo. Maaf. Namanya Abu Ayub. Abu Ayub. Jadi untone menggok nang gone Ayub terus leren klub di situ. Rasul menyatakan, lihat unta saya ternyata di rumah orang itu. Saya belok, ternyata Ayub. Yang sekarang jadi mihrabnya Masjid Madinah itu
Tuh wakaf wa Ayub itu duda tuwek waktu itu ya. Nah itulah jamaah sekalian, persaudaraan sangat hebat itu. Ya, jamaah itu diantara yang terpenting kita pahami. Jadi waladina awaw wa nasuru, mereka yang menyiapkan rumah, ya, menyiapkan tempat tinggal lah. Apalagi maaf saya terangkan dulu, orang itu kalau di derajat kaya, ya tetap Allah berikan. Karena itu kita itu kalau miskin, ya enggak usah repot-repot, karena tidak dosa kan. Wong melarat gak dosa, wong sugih ora wajib. Urusan dunia. Termasuk Abu Darda ini memang asli orang Madinah, termasuk tadi Wa Ayub tadi orang Madinah asli itu. Karena itu setelah ditempati rumahnya oleh Rasul ditambah Al-Ansori, Abu Ayub Al-Ansori karena orang penduduk asli Madinah. Abu Darda juga begitu, cuma agak lambat masuknya. Sekitar umur 42 baru masuk Islam. Usume wong ruwet masuk Islam jadi tenang-tenang nyambut gawe. Nah, setelah itu dinasihati oleh istrinya. Nah, cara kene ya apa? Nyeluk suaminya. Apa bos itu? Nah, ya. Pak, sampean lho nyambut gawe, apa gak tuwek to sampean? Kaget deh, lho kok iso ngomong gitu sampean. Iya, sampean lihat ini sekarang ini orke Islam ini. Islam masuk kok kene kok sampean tenang-tenang golek duit apa nek mati digawa lho sama masa istrinya nasihati gitu. Akhirnya datang pada Rasul masuk Islam. Oh, anjane potongan kaya. Dodol kok pasar iki wong ibu. Kecuali sekarang loh, masa tidak baik-baik saja ya, maaf pedagang rotok goyang sekarang ya. Sedang tidak baik-baik saja. Ya, jamaah sekalian, ada saudaranya diwasno, gak payu kancaku sadian ini. Jualan ndak laku, akhirnya maukah kamu tak dolno ya? Ya oke lah. Iki regane piro sudah. Nanti 50-50 ya, ngertos 50-50. Ya, badine paruding lah 50-50. Setelah Abu Darda ngadeg lu geruduk-geruduk entek perdagangannya. Waktu ditunggu wong ku enggak payu belas, ya siji loro payune. Itulah memang kita harus sadar bahwa rezeki itu memang pemberian Allah. Ono sing srit arang-arang. Tos arang-arang pisan. Ono sing grocok sampai banjir. Nggo Jakarta. Tapi untuk kegembiraan, ketenangan bukan karena harta. Uang itu penting, tapi orang tenang tidak karena harta. Apalagi sekarang duit akeh ndak menjamin ini. Sampeyan lihat di Jakarta triliunan miliatan duit guyuhe gak iso nginang ini. Omon-omon tok isan. Nah, maka disitulah jamaah sekalian perlu kita menyadari. Jadi orang beriman hijrah apalagi membela agama Allah dengan harta mereka dan menolong membuatkan tempat tinggal saudaranya sampai menolong dan sebagainya, ulaika humul mu'minun haqqan, merekalah orang yang imannya kuat betul-betul. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, mereka akan mendapat ampunan serta rezeki yang mulia, ya masuk surga. Yang terakhir monggo Pak. Dan orang-orang yang terakhir ayat 75 ya. Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Ya. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ini namanya masalah muamalah ya. Jadi memang ada yang bisa kita laksanakan, ada yang tidak. Terutama hijrah tadi, kita yang terpenting sekarang bukan hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi hijrah batiniah, hati kita yang hijrah. Tadinya malas ibadah, kuat ibadah. Tadinya kurang begini, kita sempurnakan.
Itu namanya hijrah batiniah, hijrah qalbiyah, hatinya memang. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu jadi menyusul belakangan. Rasul kelihatan sudah sampai di satu perjalanan, bahkan singgah di rumahnya. 2 kali Rasul itu berhenti, pertama di Kuba, sekarang Masjid Kuba itu. Dulu hanya dipatok ya aja, ada masjid, padahal durung ono masjid. Nantinya jadi masjid gitu loh maksudnya. Ada masjid, patok tes gini, papat. Terus mendatankan perjalanan di Bani Amir, orang kaya namanya Bani Amir. Amir itu kalau tidak salah ya kita kan tidak bisa meneliti itu dari siapa. Cuma kalau saya lihat Bani Amir itu kelompoknya cucunya ya Zubair bin Awam, cucunya. Apalagi setelah ada yang Amir bin Abdillah, ini cerita yang terakhir. Amir bin Abdillah ini sudah sepuh. Ini buyut itu kok Zubair bin Awam, buyut ya. Anaknya mbah itu ya, buyut ya. Ini sudah tua. Lah krungu adzan nangis. Seperti kita kan. Nah ono adzan krungu akeh-akeh nang berangkat. Karena tuanya orang ini Amir bin Abdillah, cucunya suruh ngantarin ke Masjid Al-Basid. Ya, suruh nang Madinah sana ya. Aku terno masjid. Putune kan rada bedheko. Mbah wong peyok ngene bahasa sini. Wong penceng kok nang masjid lho Mbah. Sampeyan gak ngerti tambah gak iso apa-apa. Wis terno aku tak burui engko diburui. Ya dijonjong cucunya beberapa. Engko kono gak iso duduk saja ndak bisa. Wong sakit dan sudah tua. Setelah duduk begini, aku ya tunggu ono salate ya. Akhirnya cucunya gak melok salat gak iso nyonggo mbahne sing gak iso lungguh sudah bisa. Setelah di tengah perjalanan salat meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti kemarin maaf, saya tetangga saya tak tunggoi. Kok sakit gini-gini. Gini-gini tak wasnoi. Lah saya tidak nyontor aku duduk malaikat ya. Orang ini kok ngeder-ngeder ini, paling nazak ini. Setelah itu besoknya jam 3 siang wis ndak bernafas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sering niteni ning ngene ya, begitu. Kaget ini. Tapi nanti jangan dikono ya nek keluarga sampean, nek jare asik kate mate ojo rek gak enak. Itu hanya karena kebiasaan. Termasuk maaf, kalau kakinya dingin dulu. Kita kalau melihat orang sakit, kalau sakit biasa jangan ditelkin. Wong sakit biasa ditelkin. Apalagi sakit gigi apa sakit kepala jangan ditelkin. Sampe nek waras gak diutangi dhuwit soro men. Kon ndongakno mantek aku ta repot. Kalau memang sudah ya maaf. Kelihatan kalau orang mau mati itu maaf meripati meliru mudik. Apalagi orang mukmin tambah, orang yang beriman kuat mesti mudik-mudik ini. Semakin cepat, semakin dekat kematiannya. Itu boleh kita telkin. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Telkinlah, ajarilah orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Man akhara kalamihi la ilallah dakhalal jannah. Ini persaudaraan termasuk tadi kelompok-kelompok hijrah ya, sehingga kita ajari. Nek wis terakhir bisa kalimah la ilaha illallah, ada jaminan masuk surga. Sebab ada yang ditelkin malah meso. Ini mencoco, mbek meso-meso. Sing nelkin malah dilokno. Nek menantunya bisa sing nelkin ini. Dipisui suhi ngono. Iki apa iki? Ya itulah contoh sehingga kita pertama imannya harus lurus tadi. Kalimah la ilaha illallah. Ini harus kita pegang 4 perkara.
la ma'budu illallah. Kalau kita sudah mengucap kalimat ini, la ilaha illallah, 4 perkara. La ma'budu illallah. Tidak ada yang kita sembah hanya Allah. La yakhsha illallah. Tidak yang kita takuti hanya Allah. La hukma illallah. Peraturan yang paling oke hanya dari Allah. Yang terakhir, la rozaqa illallah. Yang memberi rezeki kita adalah Allah. Jangan takut miskin, jangan. Yang penting cuma obah-obah. Obah-obah ini, apa mancing, apa macam-macam. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itulah hijrah batiniyah, hijrah qalbiyah. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mari kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka at-tawwabur rahim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minna wa ma baton wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa amwalina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.